Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan diri, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas akhir proyek kami untuk mata kuliah etika profesi TI yang berjudul Analisis Yuridis dan Teknis Penanggulangan Cybercrime dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. Yang saya hormati sebelumnya Ibu Enoch Tuti Alawiyah Eskom Memkom selaku dosen pengampu mata kuliah. Di sini kami beranggotakan 4 orang, Bu. Ada saya sendiri, Ardia Indra Rajasa, Muhammad Raihan, Rendi Rofiardi Permana, dan Abdul Aryan Putra. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Raihan. Bila tempat, saya persilahkan. Oke, mulai dari latar belakang masalah dari proyek ini adalah transformasi digital dan tantangan keamanan cyber. Yang pertama ada transformasi digital pada sektor publik. Nah, itu maksudnya kayak gimana? Jadi itu pemerintahan ini sedang gencar, sedang ramai melakukan transformasi digital pada sektor publik yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan, dan menciptakan inovasi birokrasi baru bagi masyarakat banyak. Yang kedua ada tingginya pengguna internet di Indonesia. Itu penggunaan internet di Indonesia menembus angka sekitar 77% dari total populasi pada awal tahun 2023. Keterhubungan yang semakin luas ini jadi secara langsung meningkatkan resiko dan kerentanan infrastruktur kita terhadap ancaman cyber global. Nah, untuk berdasarkan data dari BSSN 2022 itu ada bukti nyata bisa kita lihat dari data resmi Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN tahun 2022 dalam setahun tersebut tercatat ada kurang lebih sampai dengan 370,02 juta serangan cyber yang menargetkan sistem di Indonesia. Jadi angka itu melonjak sebesar sampai dengan 38,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada perkembangan layanan digital perlu diimbangi. Jadi fakta tersebut memberikan kita sebuah wake up call atau bahwa perkembangan dan inovasi layanan publik berbasis digital ini harus diimbangi dengan arsitektur keamanan yang matang agar data warga negara di Indonesia tidak menjadi korban. Untuk urgensi dan rumusan masalah ini, mengapa keamanan cyber ini melahirkan urusan yang sangat kritis. Dan pertama itu, sistem pelayanan publik saat ini mengolah data dalam jumlah yang besar, seperti data pendudukan, rekam medis, dan informasi pribadi masyarakat. Yang kita sebut sebagai big data ya, ini di dalamnya terdapat miliaran informasi yang sangat sensitif, mulai dari data kependudukan, rekam medis, hingga jejak transaksi finansial masyarakat. Lalu yang kedua ada ancaman cyber yang semakin berkembang dengan adanya teknologi berbasis AI yang membuat serangan lebih kompleks dan sulit diprediksi. Ini yaitu terdapat permasalahan ya, dari serangan yang sangat kencang meninggalkan dari AI yang mampu mengoptimalisasi eksploitasi kerentanan sistem, sehingga serangan menjadi jauh lebih kompleks, cepat, dan sangat sulit diprediksi. Dan yang ketiga itu terdapat perkembangan teknologi serangan berjalan lebih cepat dibanding kesiapan, regulasi, dan hukum perlindungan data di Indonesia. Meninggalkan kesiapan regulasi dan hukum perlindungan data Indonesia ini masih tertati-tati di belakang, hingga cukup tertinggal. Lalu dibutuhkan pendekatan baru yang menggabungkan aspek teknologi, regulasi, dan tata kelola keamanan. Ini tuh sebuah penanggulangan yang menggabungkan aspek teknologi, ketegasan, regulasi, dan tata kelola yang terintegrasi. Oke, kita masuk ke metode penelitian. Di sini untuk metode penelitiannya itu sendiri itu terdapat ada 5. Ya, yang pertama itu yang kita lakukan adalah penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sistematik literatur review.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, itu kami merancang penelitian ini menggunakan metode tersebut melalui pendekatan sistematik literatur review atau mereview jurnal literatur yang sudah ada. Itu pendekatan ini kami pilih untuk mendapatkan wawasan kritis mengenai dinamika ancaman cyber. Kedua, setelah kita mendapatkan jurnal yang kita ingin bahas, kita mengumpulkan melalui berbagai sumber akademik gitu kan. Kita pakai 3 di sini, ada IEEE Explore, Scopus, dan ada Elsevier. Dan kita mencari jurnal itu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Setelah itu, literatur yang diperoleh itu kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan dianalisis sesuai fokus penelitian kita. Literatur tersebut itu kemudian kami saring nih yang kira-kiranya cocok yang mana sih dengan judul kita gitulah ya. Terus keempat, ada hasil kajian ini diperkuat dengan data resmi dari pemerintahan. Ya, tujuannya tuh agar temuan teoritis ini mumpuni dan relevan dengan kondisi faktual. Kami melakukan pencarian data yang tadi kita tampilkan yang dari BSSN untuk serangan cyber sendiri di Indonesia. Nah, setelah itu kurang lebih tahapan penelitian yang kita punya itu adalah pertama itu kita mengumpulkan datanya dulu. Setelah data kita terkumpul, kita melakukan seleksi literatur. Setelah menyeleksi literatur yang sekiranya cocok dengan judul kita melakukan klasifikasi. Setelah melakukan klasifikasi, kita analisa jurnal tersebut dan kita ambil beberapa teori yang mendukung judul kita. Di sini kajian literatur taksonomi ancaman cyber. Pada kajian literatur ini kami mengidentifikasi beberapa ancaman cyber yang sering menyerang infrastruktur publik modern. Saat ini banyak layanan publik sudah terhubung dengan internet dan sumber IoT. Meskipun meningkat efisiensi, hal ini juga menambah celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Nah, yang kedua, false data injection attack atau FDIA, itu ancaman pertamanya adalah pada serangan ini peretas memanipulasi data sensor sehingga sistem menerima informasi yang salah dan dapat mengambil keputusan yang keliru. Ancaman yang kedua adalah man in the middle atau MITM. Dalam serangan ini peretas menyusup ke jalur komunikasi untuk mencuri atau mengubah data tanpa diketahui oleh kedua pihak berkomunikasi. Ancaman yang ketiga yaitu distribute denial of service atau DDoS. Serangan ini dilakukan dengan membanjiri sistem menggunakan traffic dalam jumlah besar sehingga layanan menjadi lambat atau bahkan tidak dapat diakses. Oke, slide selanjutnya di sini ada analisis yuridis pantau tentang regulasi. Lebih membahas tentang permasalahan hukum dan dalam pengolahan data dan AI. Yang pertama itu ada data ownership. Di sini kami menyatakan bahwa kesulitan menentukan kepemilikan data ketika data masyarakat digunakan dalam pengembangan model AI. Jadi dari sudut pandangan yuridis, ketika kita ingin mengadopsi teknologi seperti generatif AI untuk keamanan, kita terbentur dengan masalah data ownership untuk melatih model AI tersebut. Kita membutuhkan data masyarakat yang masif, namun hukum kita belum bisa mendefinisikan dengan jelas hak kepemilikan atas data yang telah ditelan oleh model AI tersebut atau yang dipakai untuk mentraining model AI tersebut. Kedua, ada algoritma transparansi. Jadi sistem AI yang bersifat black box sehingga sulit menjelaskan progres pengambilan keputusan. Jadi kurang lebih tantangan kedua ini adalah ya sistem AI ini seringkali beroperasi layaknya black box gitu. Yang proses pengolahan datanya itu tidak terlihat. Jadi jika AI tersebut gagal mendeteksi serangan, hukum kita belum punya juga kerangka untuk menuntut akuntabilitas dari keputusan algoritma tersebut. Ketiga, ada informed consent atau persetujuan pengguna. Itu masih terdapat tantangan dalam memastikan masyarakat memahami dan menyetujui untuk menggunakan data mereka untuk melatih model AI tersebut. Jadi
kurang lebih seperti itu. Keempat, ada regulasi. Regulasi perlu berkembang agar mampu mengikuti perkembangan teknologi AI dan keamanan data. Karena di negara kita sendiri, regulasi dan perkembangan teknologi itu dibilang perbandingannya itu tidak selaras. Dalam artian teknologi yang sudah semakin maju dan regulasi di negara ini yang saya kurang tahu, mungkin masih tergolong dibilang cukup lambat lah perkembangannya. Yang ketujuh ini adalah analisis teknis dan juga solusi AI dan blockchain. Yang pertama adalah generatif AI. Jadi semuanya itu beralih ke analisis teknis untuk menambal kelemahan infrastruktur. Jadi di sini kami mengusulkan arsitektur pertahanan yang proaktif. Yang pertama, pemanfaatan generatif AI. Jadi itu AI ini tidak hanya memblokir serangan, tapi juga bisa dipakai untuk menciptakan lingkungan simulasi buatan. Jadi itu kita bisa melakukan uji kerentanan atau stress testing secara otomatis sebelum peretas sesungguhnya itu menyerang. Nah, yang kedua ada blockchain. Nah, si blockchain ini sistemnya itu menghadirkan pencatatan terdistribusi yang bersifat tamper proof. Apa sih itu? Atau tidak bisa dimanipulasi. Nah, ini sangat bagus juga untuk menjaga keaslian dan integritas basis data pemerintah seperti rekam medisnya masyarakat. Yang ketiga adalah digital forensik. Nah, ini juga bisa membantu jika ada insiden peretasan. Misalnya metodologi forensik ini dengan perangkat standar industri menjadi ujung tombak untuk menginvestigasi sumber serangan dan menganalisis perubahan data yang terjadi. Yang kombinasi teknologi ini antara AI tadi, blockchain dan forensik ini kurang lebih akan membangun ekosistem keamanan yang sangat adaptif dan tangguh. Oke, untuk tahap kesimpulan dan rekomendasi kebijakan adalah yang pertama itu keamanan cyber tidak dapat bergantung hanya pada teknologi, tetapi membutuhkan kombinasi antara regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Ya, dari seluruh rangkaian analisis kami, pemerintah itu perlu membangun ketahanan cyber nasional yang tidak bisa hanya dengan membeli teknologi yang mahal. Ketahanan harus dibangun di atas 3 pilar utama. Lalu untuk tata kelola, pemerintah harus segera merumuskan regulasi yang adil dan secara spesifik, mengatur tentang privasi serta data batas penggunaan AI. Untuk teknologi ini, peningkatan alokasi anggaran dan investasi pada teknologi keamanan mutakhir seperti blockchain dan AI harus dilakukan secara efisien. Manusia yaitu meningkatkan literasi digital serta kemampuan keamanan cyber bagi ASN dan pengguna layanan publik. Itu kita harus secara intensif meningkatkan literasi digital dan tensinya. Lalu yang ketiga aspek tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan cyber nasional. Oke, sedikit tambahan untuk kesimpulan. Jadi, secara garis besar itu jurnal penelitian kami itu menyoroti urgensi keamanan cyber di tengah masifnya transformasi digital pada sektor pelayanan publik di Indonesia. Contohnya ada banyak, seperti pajak, yaitu Cortex, contohnya, ya kan. Meskipun digitalisasi ini membawa efisiensi layanan, hal ini secara bersamaan membuka celah kerentanan infrastruktur yang sangat fatal. Kondisi ini dibuktikan dengan lonjakan tajam insiden keamanan, yang di mana itu kami dapatkan datanya dari BSSN, di mana tercatat lebih dari 370 juta serangan cyber pada tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis kami, akar masalah ini bersumber dari 2 dimensi utama. Pertama itu dari dimensi yuridis, regulasi yang berlaku saat ini. Contohnya seperti UU ITE dan UU PDP. Itu belum sepenuhnya siap merespon intervensi otomatis keamanan yang berbasis AI. Jadi kami menemukan kekosongan hukum yang signifikan terkait kepemilikan data masyarakat yang diproses oleh AI tersebut. Ketiadaan standar atau transparansi untuk algoritma yang
beroperasi sebagai black box, serta belum memadainya mekanisme persetujuan atau tadi yang dibilang informed consent. Nah, kedua, dari dimensi teknis, itu infrastruktur vital pemerintah yang kini bergantung pada sensor IoT atau Internet of Things, terbukti sangat rentan terhadap berbagai faktor eksploitasi. Infrastruktur ini kerap menjadi target serangan manipulasi data, seperti FDI atau false data injection atau penyanapan komunikasi yang man in the middle, sehingga pelumpuhan ketersediaan layanan melalui DDoS juga bisa. Nah, untuk merespon ancaman itu yang kita lakukan apa sih? Yang pertama ada pemanfaatan GenAI, pengadopsian teknologi blockchain, dan penguatan prosedur digital forensik. Nah, sebagai konklusi akhir, kajian kami ini menegaskan bahwa pemerintah itu dibilang sangat perlulah memperhatikan yang namanya serangan cyber, karena data menunjukkan bahwa seperti contoh kalau kalian ingat yang serangan cyber yang diserang kepada Bank BSI yang dimana diminta tuntutan tebusan sebesar 20 miliar rupiah. Dan kalau kalian tahu juga data masyarakat Indonesia atau data IKTP kita itu bocor yang dimana itu tersebar di dark web, dan itu sangat ibaratnya pemerintah tidak becus lah dalam membangun aplikasi sehingga data kita itu bisa bocor gitu. Oke. Kurang lebih sekian dari kelompok kami. Nanti sesi tanya jawab dilakukan pada sesi Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.